Assalamualaikum anak-anak Bu Guru. Apa kabarnya hari ini? Insya Allah selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Oke, pasti sudah ditunggu-tunggu. Yuk, hari ini kita belajar BPI, Bina Pribadi Islami. Ada yang masih ingat apa sih tujuan kita belajar BPI? Ayo, siapa yang masih ingat? Atau sudah lupa? Jangan dong, jangan dilupakan ya. Oke, ini yang pertama. Kenapa sih kita harus belajar BPI? Yang pertama, agar kita memiliki pribadi yang islami. Yang islami itu yang bagaimana? Selalu menjaga ibadahnya, ya kan? Kemudian berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada semua orang, ya. Selanjutnya ada apa? Berakhlak mulia, ya tadi seperti Ibu contohkan, baik kepada siapapun, ya. Baik kepada orang tua, kepada teman, kepada saudara, dan kepada siapapun. Lanjut, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Apa bukti kita cinta kepada Allah dan Rasulnya? Ya, kita harus rajin beribadah. Sholatnya 5 waktu harus tepat waktu, nggak boleh nanti dulu. Ketika azan, nanti dulu lah, nonton dulu, main dulu, nggak boleh. Ya, ketika azan sudah berkumandang, maka kita bersiap-siap untuk sholat. Kemudian berbakti kepada orang tua. Ya, dalam hadis itu Rasul mengatakan bahwa ridho Rabbi fi ridil walidi wa suhtur Rabbi fi suhtil walidi. Ridhonya orang tua, ridhonya Allah bergantung kepada ridhonya orang tua. Iya, sudah belajar kan waktu kelas 1? Nah, kemudian murkanya Allah itu bergantung kepada murkanya orang tua. Jadi kalau Allah tidak perlu selalu mengawasi kita, karena sudah ada malaikat yang mencatat ya, dan Allah pun sudah pasti mengawasi kita walaupun kita tidak melihatnya. Dan kita kalau anak-anak Bu Guru misalnya sudah diingatkan sama orang tua, jangan malas, ayo sholat, kemudian ayo pulang, jangan main terus. Kalau malam disuruh belajar, kemudian kita selalu main HP, nonton TV, ketika jam istirahat disuruh tidur belum mau. Hati-hati loh, nanti orang tua kita marah. Kalau sudah marah, nanti ada tanduknya, kemudian murka. Kalau orang tua sudah murka, nanti bisa-bisa Allah juga murka. Maka segeralah minta maaf kepada ayah dan bunda. Ayo, yang hari ini sudah membuat orang tuanya marah, segera minta maaf. Selanjutnya, menghormati yang tua dan menyayangi yang lebih muda. Itu tadi ya, harus hormat kepada orang yang lebih tua. Siapapun, kakak kita, saudara kita, apalagi orang tua kita. Kemudian menyayangi yang lebih muda. Siapa yang punya adik di sini? Tunjuk tangan. Ya, yang punya adiknya harus disayang. Boleh menyuruh adiknya, tapi nggak boleh disuruh-suruh terus, ya. Kan katanya menyayangi yang lebih muda. Nah, justru itu kita harus sayang kepada adik kita. Bukan berarti sehendak kita karena dia adik, tapi kita sayang. Sayangnya bagaimana? Kita nggak boleh marah. Kalau dia bersalah, diingatkan. Kemudian kalau adik kita nangis, kita harus mendiaminya. Nggak boleh dimarahin, adik nih nangis terus, berantakin rumah, kakak capek. Nah, itu kan harusnya kita harus
lebih menyayanginya, nggak boleh memarah-marahinya terus. Boleh marah tapi dengan harus cara yang halus ya, jangan dibentak-bentak. Nanti kalau dibentak-bentak adiknya malah ikutan marah, akhirnya kakaknya dilawan ya. Harus dengan cara yang baik mengingatkan adiknya, karena itu salah satu bentuk sayang kakak kepada adik. Lanjut ya. Nah, kenapa ibu beri warna biru? Jadi Bu Guru kasih tahu ya sama Nana Bu Guru bahwa nanti ketika bagi rapot, anak-anak Bu Guru dapat 2 rapot ya. Ada rapot hasil belajar dan rapot khusus BPI. Dari mana nilainya Bu Guru? Nah, itu dari ibadah harian anak-anak Bu Guru. Jadi semakin rajin anak-anak Bu Guru melaksanakan ibadah, maka nanti nilainya akan semakin bagus. Tapi ingat, kita beribadah, berbuat baik semata-mata hanya mengharapkan ridho atau pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, kita lanjut. Ini dia, apa saja yang harus kita pelajari? Ya, jadi pertama, BPI itu membahas tentang akidah dan akhlak. Ya, bagaimana sikap anak-anak Bu Guru baik di rumah, di sekolah ataupun bermain di lingkungan sekitar. Apakah suka mengganggu? Apakah suka membantu? Atau hanya suka berdiam diri saja, tidak mau bermain dengan orang lain? Ya, oke, nanti itu akan kita pelajari. Selanjutnya, ibadah harian. Insya Allah anak-anak Bu Guru semuanya sudah hebat ya. Sudah sholat 5 waktu, sholat duhanya pagi-pagi sudah dilaksanakan, tilawah, memperkuat hafalan, insya Allah sudah baik. Tinggal kita pertahankan dan tingkatkan lebih baik ya. Kalau tadi sholat subuhnya jam 5 lewat hampir setengah 6, sekarang sebelum subuh sudah bangun, sudah siap-siap untuk pergi ke masjid. Lanjut ya. Membaca kisah Nabi dan Rasul. Oke anak-anak Bu Guru, nanti ada ya, ketika kita belajar, bisa jadi ketika bertemu sama ibu kita belajar tentang kisah-kisah Nabi. Atau anak-anak Bu Guru silakan nanti membaca kisah-kisah tentang Nabi dan Rasul dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Jadi Nabi dan Rasul kita itu yang wajib kita pelajari ada 25. Terakhir ada ilmu fikih. Apa sih Bu ilmu fikih itu? Nah, salah satunya mempelajari tentang wudhu, tayamum, dan lain-lainnya. Oke, kita lanjut deh. Lanjut. Nah, anak-anak Bu Guru, hari ini kita akan belajar tentang toharo. Nah, apa sih toharo itu? Toharo secara bahasa artinya membersihkan kotoran ya. Membersihkan kotoran, apapun bentuk kotorannya, itu secara bahasanya membersihkan kotoran ya. Selanjutnya, nah, secara istilah Islam, toharo itu menghilangkan najis, hadas dan kotoran yang menempel di badan, di pakaian, serta di tempat ibadah dengan menggunakan air atau tanah yang bersih. Harus yang bersih ya, tidak asal air ya. Harus air yang bersih. Nanti anak-anak guru yang penting kan air Bu ya. Kita lihat airnya. Kalau seandainya di sekitar kita Bu airnya keruh, nggak apa-apa ya, karena memang saat itu hanya ada air itu yang di rumah kita. Kebetulan misalnya airnya karena kena hujan jadi keruh air sumurnya kayak gitu ya. Ingat. Nah, contohnya itu dengan cara berwudu ya, supaya kita bisa terhindar dari najis ya. Kita sudah mandi tapi kita belum berwudu, kira-kira sah nggak untuk sholat? Iya, tidak sah, karena berwudu adalah salah satu syarat sahnya
kita mendirikan sholat. Ya, jadi harus bersih badan, bersih pakaian, dan bersih tempat ibadah. Baju kita sudah bersih, badan kita sudah mandi. Pas mau sholat kotor, ada kotoran ayam, ada bekas becek, maka itu harus dibersihkan dulu supaya ibadah kita menjadi sah. Ya, semuanya harus bersih. Pakaian kita bersih, harum wangi, sudah disetrika, tempat ibadahnya bersih. Badan kita kotor, bau keringat, maka juga tidak sah. Lanjut ya. Ini dia. Air apa yang bisa untuk berwudu? Air apa saja sih yang bisa untuk digunakan berwudu? Apakah boleh air sungai atau air laut? Yuk, kita lihat air apa saja sih yang boleh untuk berwudu. Ini dia. Ayo, itu gambar apa? Air. Iya, ini sumber mata air pegunungan. Airnya jernih kan? Selanjutnya ada air sungai, ada air sumur, ada air hujan. Jadi anak-anak Bu Guru, kalau seandainya hujannya deras dan ketika itu kita dalam perjalanan bertemunya hanya dengan air hujan, maka boleh menggunakan air hujan. Tapi selagi ada air yang lain, lebih baik menggunakan air yang lain. Nanti kita karena bukan boleh pakai air hujan, mau berwudu, turunlah di tengah-tengah. Ini mau berwudu pakai air hujan. Selanjutnya ada air embun. Kemudian ada apa lagi? Ada air salju. Ya. Dan yang terakhir ada air laut. Jadi anak-anak Bu Guru, sebelum kita membersihkan kotoran, najis dengan cara berwudu, kita harus tahu dulu. Kita berwudu itu menggunakan air apa saja sih yang boleh? Ya, jadi kita harus tahu dulu, jangan asal air ya. Nanti mentang-mentang kan Bu, yang penting berwudu. Oh tidak. Jadi syaratnya berwudu itu juga harus memperhatikan airnya ya, nggak boleh berbau, nggak boleh berwarna. Berwarna seperti apa? Misalnya yang berwarna buatan ya, misalnya karena air susu, air teh, air kopi, nggak boleh untuk berwudu, nanti mukanya semutan ya, karena manis-manis bekas gula. Oke, itu ya anak-anak Bu Guru. Insyaallah cukup untuk hari ini. Ingat, berwudu harus memperhatikan airnya, tidak asal air ya. Karena ketika kita asal-asalan, maka Allah pun akan memberikan pahala kepada kita juga asal-asalan. Harusnya Allah memberikan pahala 100, karena kita tidak memperhatikan asal-asalan. Yang penting berwudu Bu Guru, gak apa-apa air ini air itu, gak boleh. Jadinya nanti pahalanya 50 sama. Bu Guru mau kasih nilai 100, tapi anak Bu Guru mengerjakan PR-nya asal-asalan, akhirnya dapat 50. Oke, syukran ya untuk hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti suatu saat kita praktikkan ya, bagaimana cara berwudu yang baik dan benar, tidak terburu-buru, khusyuk, dan hafal doanya. Baik hafal doa ketika niat di awal ataupun doa setelah berwudu. Ayo, sudah deg-degan kah? Apa masih hafal atau sudah lupa? Ya. Oke, itu nanti ya. Insyaallah pertemuan berikutnya akan kita bahas. Hari ini cukup di jenis-jenis air dulu yang bisa digunakan untuk berwudu. Yuk, sama-sama kita tutup pertemuan hari ini dengan sama-sama baca lafaz hamdalah. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.